Kembali lagi si channel RSN Official. Selamat menikmati cerita hari ini. Melihat ke arah Huo Linger pergi, Raja Iblis Awan Merah mendecakkan lidah dan berkata, gadis kecil itu benar-benar baik padamu. Dia bahkan berani diam-diam membawamu ke area terlarang. Chen Ping tidak menjawab, tetapi berjalan ke tepi kolam lava dan duduk bersila. Dia dapat merasakan bahwa energi elemen api di sini tidak hanya melimpah, tetapi juga mengandung aura hukum kuno dan murni, yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki luka dan meningkatkan kultivasi. Senior, saya perlu masuk ke menara penekan iblis untuk menyembuhkan luka saya. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Dengan cara ini, luka saya akan sembuh hanya dalam beberapa hari. Chen Ping mengeluarkan menara penekan iblis dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, Anda bisa melindungi saya di luar menara, atau kita bisa masuk ke menara bersama untuk berkultivasi. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku akan pergi keluar untuk melindungimu dan juga mempelajari hukum api di sini. Chen Ping mengangguk dan melemparkan menara penekan iblis ke udara. Menara penekan iblis tumbuh semakin tinggi di terpa angin, berubah menjadi pagoda setinggi 3 zang yang mengapung di atas kolam lava. Menara itu memancarkan aura kuno dan sunyi, yang secara halus beresonansi dengan hukum api di dalam gua. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke menara penekan iblis. Ruang di dalam menara sangat luas, dan aliran waktu di dalamnya benar-benar berbeda dari yang ada di luar. Chen Ping tiba di ruang kultivasi, duduk bersila, mengeluarkan pil api merah 9 putaran dan buah roh api bumi yang diberikan kepadanya oleh Huo Linger, dan mulai fokus menyembuhkan luka-lukanya. Kekuatan abadi yang kacau itu perlahan beredar, seperti hujan musim semi di dasar sungai yang kering, mulai memperbaiki meridian dan tubuh yang rusak. Garis keturunan naga emas aktif dengan sendirinya, dengan untaian darah emas beredar di dalam tubuh, memperbaiki hilangnya vitalitas. Pil api merah 9 putaran meleleh saat memasuki mulut, berubah menjadi kekuatan obat yang menyala-nyala namun lembut yang mengalir ke seluruh tubuh. Buah roh api bumi memberikan energi atribut api murni, yang menyatu dengan kekuatan abadi kekacauan untuk mempercepat proses pemulihan. Waktu mengalir tanpa suara di dalam menara. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 300 hari telah berlalu di dalam menara. Cedera Chen Ping pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Meridian yang putus disambung kembali, tulang yang hancur disembuhkan seperti semula, dan sebagian besar ki dan darah yang berkurang dipulihkan. Aura itu terasa lebih solid dan mendalam daripada sebelumnya. Panggilan. Chen Ping perlahan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Dia merasakan gelombang kekuatan abadi dan fisik yang kuat di dalam dirinya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Luka-lukaku telah sembuh, dan kultivasiku bahkan sedikit meningkat. Lingkungan di jantung api murni ini memang luar biasa. Dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi, bersiap untuk meninggalkan menara penekan iblis. Namun, tepat saat dia hendak melangkah keluar dari gerbang menara, sesuatu yang aneh terjadi di dalam gua kolam magma tiba-tiba mendidih hebat, dan magma merah tua menyembur ke langit, mengembun membentuk wujud manusia yang buram di udara. Sosok humanoid itu terbuat dari api dan magma murni, wajahnya tertutup, kecuali sepasang mata yang menyala dengan api keemasan, seperti 2 matahari kecil, memancarkan aura kuno dan agung. Yang lebih aneh lagi, saat humanoid berapi ini muncul, hukum api di seluruh gua seolah hidup kembali, seperti rakyat yang memberi penghormatan kepada raja mereka. Ini, pupil mata Chen Ping tiba-tiba menyempit. Sosok humanoid berapi-api itu berbicara perlahan, suaranya kuno dan jauh, seolah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, menara penakluk iblis. Aku tak pernah membayangkan akan melihat harta karun seperti ini seumur hidupku. Tatapannya tertuju pada Chen Ping, matanya yang seperti nyala api keemasan seolah mampu melihat menembus segalanya. Anak kecil, kau mewarisi garis keturunan naga emas dan menguasai menara penekan iblis, namun kau terluka parah. Tampaknya dunia luar masih belum damai. Alarm berbunyi di benak Chen Ping, dan kekuatan abadi kekacauan miliknya langsung melonjak hingga batas maksimal. Pedang pembunuh naga sudah berada di tangannya. Siapakah kau? Sosok humanoid berapi-api itu tertawa pelan, tawa yang diwamai rasa ketidakpastian dan ejekan diri. Siapakah aku?
Hanya hantu kesepian yang seharusnya sudah mati sejak lama, namun masih bertahan hingga sekarang. Kalian bisa memanggilku, leluhur api bumi, nenek moyang api bumi. Chen Ping mengerutkan kening. Pendiri paviliun bumi api. Lumayan, tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar sedikit, seolah emosinya sedang berfluktuasi. Aku mendirikan paviliun api bumi sayangnya, aku terlalu sombong saat itu, berpikir bahwa aku bisa menekan api iblis inti bumi dengan kekuatanku sendiri. Akibatnya, tubuh fisikku runtuh, jiwaku terluka parah, dan hanya secuil sisa jiwa ini yang tersisa, bersembunyi di jantung api bumi untuk bertahan hidup. Tatapannya kembali tertuju pada menara penekan iblis, dengan kilatan membara di matanya, namun, takdir tidak meninggalkanku. Menara penekan iblis, harta karun legendaris ini benar-benar muncul di sini. Anak muda, bagaimana kalau kau meminjamkannya kepada orang tua ini untuk sementara waktu? Tatapan Chen Ping menjadi dingin. Senior, apakah Anda berniat merebutnya dengan paksa? Perampokan. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya. Aku sekarang hanyalah jiwa yang tersisa, kekuatanku kurang dari 1/10.000 dari kekuatanku di masa jayanya. Bagaimana aku bisa merebutnya dengan paksa? Tapi, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Transaksi apa? Aku akan menukarkan lokasi pasti dari susu sumsum giok inti bumi dengan kesempatanmu untuk menggunakan menara penekan iblis guna membantuku memadatkan jiwaku dan membentuk kembali tubuh fisikku. Leluhur api bumi perlahan berkata, kau pasti sangat membutuhkan susu sumsum giok inti bumi, kan? Chen Ping terkejut. Susu kalsedon inti bumil inilah tujuan utamanya datang ke Elephant Heaven. Tapi bagaimana pihak lain bisa tahu? Saya tidak pernah mengatakan itu di sini. Apakah kau tahu di mana susu kalsedon inti bumi berada? Tanya Chen Ping dengan suara berat. Tentu. Leluhur api bumi dengan bangga menyatakan, dari 11 surga, tidak ada yang memahami jurang iblis inti bumi lebih baik daripada aku. Susu sumsum giok inti bumi dihasilkan dari jantung lava di bagian terdalam jurang iblis, tetapi dilindungi oleh api iblis inti bumi, sehingga tidak mungkin bagi kultivator biasa untuk memasukinya. Namun, jika aku membimbingmu, dan dengan garis keturunan naga emasmu serta menara penekan iblis, kau mungkin tidak akan tanpa peluang. Chen Ping terdiam sejenak sebelum berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu tidak harus mempercayaiku. Leluhur api bumi berkata dengan tenang, tapi ini satu-satunya kesempatarimu. Hanya satu tetes susu sumsum giok inti bumi yang bisa didapatkan setiap 10.000 tahun. Meskipun paviliun api bumi memiliki beberapa petunjuk, mereka tidak tahu lokasi pastinya. Lagi pula, apakah kau pikir bocah Huo Ventian akan dengan mudah memberitahukan petunjuk berharga seperti itu kepada orang luar sepertimu? Kata-kata ini menyentuh hati Chen Ping. Memang, paviliun api bumi mungkin memiliki petunjuk, tetapi mereka tidak akan pernah menyerahkannya dengan mudah. Susu sumsum giok inti bumi berkaitan dengan hidup dan mati para wanita Raja Iblis Awan Merah, dan Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Untuk apa kau membutuhkan menara penekan iblis? Tanya Chen Ping. Memadatkan jiwa dan membentuk kembali tubuh fisik. Leluhur api bumi berkata, sisa jiwaku terlalu lemah untuk meninggalkan jantung api bumi. Tetapi jika aku dapat berkultivasi di dalam menara penekan iblis, aku dapat menggunakan aliran waktu dan hukum khusus di dalam menara untuk memadatkan tubuh jiwaku dalam waktu singkat dan kemudian menemukan tubuh fisik yang cocok untuk dirasuki, atau, aku dapat menggunakan teknik rahasia untuk membentuk kembali tubuh fisikku. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan hartamu dengan sia-sia. Selain petunjuk menuju susu sumsum giok inti bumi, aku juga bisa mengajarimu versi lengkap kitab suci api bumi yang sejati, dan membantumu menemukan pengkhianat di dalam paviliun api bumi. Apakah kau tahu siapa pengkhianatnya? Mata Chen Ping menyipit. Meskipun aku sekarang hanyalah jiwa yang tersisa, jantung api bumi terhubung dengan seluruh susunan pelindung paviliun api bumi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam paviliun api bumi, selama melibatkan fluktuasi energi spiritual berelemen api, tidak dapat luput dari pengamatan saya. Leluhur api bumi mencibir, anak nakal bernama Yan Lai itu diam-diam menghubungi dunia luar 3 hari yang lalu menggunakan jimat komunikasi. Aura jimat komunikasi itu, persis sama dengan aura jalan jahat yang telah mencemari dirimu. Panas yang menyengat, ternyata memang dia. Kilatan dingin terpancar dari mata Chen Ping. Jadi,
Kau setuju atau tidak dengan kesepakatan ini? Tanya leluhur api bumi. Chen Ping berpikir lama sebelum perlahan mengangguk, baiklah. Tapi saya punya beberapa syarat, menjelaskan. Pertama, petunjuk tentang susu giok inti bumi harus benar seperiuhnya, dan Anda harus membantu saya mendapatkannya. Kedua, selama periode ketika aku membantumu memadatkan tubuh jiwamu, kamu tidak boleh melakukan apapun yang merugikanku. Ketiga, bukti untuk mengungkap pengkhianat harus tak terbantahkan. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak, anak kecil, kau cukup berhati-hati. Baiklah, aku setuju. Namun, aku punya satu syarat. Apa saja syaratnya? Setelah kau mendapatkan susu sumsum giok inti bumi, kau harus membantuku membentuk kembali tubuh fisikku. Pada saat itu, aku akan membutuhkan setetes darah esensi naga emasmu sebagai katalis. Leluhur api bumi berkata, tentu saja, aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Chen Ping mengerutkan kening. Inti sari naga emas sangatlah berharga, setiap tetesnya mengandung esensi kehidupan itu sendiri. Namun, jika bisa didapatkan dari susu sumsum giok inti bumi untuk menghidupkan kembali wanita Raja Iblis Awan Merah, maka harganya sepadan. Lagi pula, Raja Iblis Awan Merah telah menyelamatkannya berkali-kali sepanjang perjalanan. Bisa, Chen Ping akhirnya mengangguk, tapi hanya satu tetes, buat kesepakatan. Tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar karena kegembiraan. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Aku tak sabar untuk merasakan kembali sensasi tubuh jiwa yang utuh. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru. Aku perlu pulih sepenuhnya dari cedera sebelum melakukan persiapan apapun. Lagi pula, ada orang yang menungguku di luar. Dia merujuk pada Raja Iblis Awan Merah. Leluhur api bumi mengerti, baiklah. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Kita akan resmi memulai dalam 3 hari. Di tubuh Yan Lai. Setelah mengatakan itu, tubuh berapi itu perlahan menghilang dan menyatu kembali ke dalam kolam lava. Gua itu kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun Chen Ping tahu bahwa rencananya perlu disesuaikan kembali. Petunjuk mengenai susu giok inti bumi telah ditemukan, identitas pengkhianat telah dikonfirmasi, dan leluhur api bumi yang misterius telah ditambahkan ke dalam daftar. Jalan di depan tampak lebih jelas, tetapi juga menjadi lebih rumit. Dia menyimpan menara penekan iblis, berjalan keluar dari gua, dan kembali ke tangga batu. Begitu mereka melangkah ke tangga batu, mereka mendengar suara Huo Linger yang cemas dari atas. Chen Ping. Chen Ping, apakah kau di sana? Sesuatu telah terjadi. Chen Ping merasakan merinding dan segera berjalan ke lantai atas. Di pintu masuk area terlarang, Huo Linger tampak pucat dan matanya dipenuhi kepanikan. Ada apa? Tanya Chen Ping. Kakak Yan Li, dia mengkhianatimu kepada ayah, mengatakan kau diam-diam menyusup ke area terlarang dengan niat jahat. Kata Huo Linger dengan tergesa-gesa. Ayah sedang dalam perjalanan bersama beberapa tetua. Kau harus segera pergi. Chen Ping tetap tenang secara tidak biasa setelah mendengar kata-kata Huo Linger. Dia menoleh untuk melihat ke kedalaman gua, di mana kolam lava tetap tenang seperti biasa, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Putri, tidak perlu panik. Chen Ping berkata dengan tenang, karena ketua paviliun ingin datang, maka izinkan dia datang. Ada beberapa hal yang perlu diatur dan diklarifikasi. Tapi Chen Ping, area terlarang adalah rahasia inti terpenting dari paviliun bumi api. Masuk tanpa izin adalah pelanggaran berat menurut peraturan paviliun. Huo Linger menghentakkan kakinya karena frustrasi, kakak Yan Lai bertekad untuk membunuhmu kali ini. Sebaiknya kau pergi dulu dan tunggu sampai ayah tenang. Pergi? Mau pergi kemana? Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, ada susunan pelindung di sekitar paviliun api bumi, yang harus diaktifkan sepenuhnya sekarang. Jika kita keluar, kita akan diperlakukan sebagai buronan dan dibunuh tanpa ampun. Dia menatap Chen Ping, apa rencanamu? Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping, karena Yan Lai ingin bermain, maka aku akan ikut bermain sampai akhir. Tapi, dia menatap Huo Linger dengan sedikit permintaan maaf, hanya saja aku akan menyeret putri ke dalam masalah ini. Huo Linger menggertakkan giginya, aku tidak takut. Akulah yang membawa kalian semua ke sini, jadi hukum aku. Lagi pula, dan aku percaya ayah akan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Begitu dia selesai berbicara,
Langkah kaki terburu-buru dan keributan terdengar dari luar gua. Mereka sudah datang. Wajah Huo Linger memucat. Chen Ping merapikan jubahnya dan berdiri dengan tenang di pintu masuk area terlarang. Raja Iblis Awan Merah juga kembali ke penampilan normalnya dan berdiri di samping Chen Ping. Ledakan. Susunan ilusi di pintu masuk area terlarang dihancurkan secara paksa, dinding gunung bergetar, dan puing-puing berjatuhan dengan deras. Sekelompok orang menerobos masuk dengan agresif. Pemimpinnya tak lain adalah Huo Ventian, master dari Paviliun Bumi Api. La mengenakan jubah merah keemasan, wajahnya tampak bermartabat, dan ia memancarkan aura sebagai salah satu dari 9 dewa abadi tanpa menyembunyikan apapun, yang meningkatkan suhu seluruh gua hingga beberapa derajat. Di belakangnya terdapat 5 tetua dari Paviliun Api Bumi, masing-masing dengan aura yang mendalam, semuanya berada di atas peringkat ke-7 alam dewa surgawi. Yan Lai berdiri di belakang para tetua, seringai puas teruk di bibinya. Ketika Huo Ventian melihat Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah, dan putrinya Huo Linger berdiri di pintu masuk area terlarang, matanya dipenuhi amarah yang hampir meledak.